Kepala Badan Gizi Nasional bersama 2 Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hendayana dan geng. Dan ini sebenarnya mengejutkan luar biasa sekali. Karena dengan ditangkapnya dan ditahannya petinggi Badan Gizi Nasional tersebut ya, itu mengindikasikan bahwa memang ada yang salah dalam tata kelola yang selama ini menghebohkan masyarakat kita tentang praktek ya pendistribusian dan produksi dari makan bergizi gratis. Ya, dan kita melihat, bayangkan saja, 1 hari 1 miliar dikorupsi ya oleh ketiga maling-maling tersebut. Terbongkarnya kasus-kasus korupsi ya terkait BGN misalnya ya, bahkan salah seorang tersangka wakil kepala BGN yang juga sudah ditahan, yaitu Inspektur Jenderal Polisi Purnawiran Sony Sanjaya, bahkan siap membongkar ya nama-nama pesohor politik ya yang kecipratan ya. Kalau itu kemudian dibongkar, betapa dahsyatnya situasi yang akan terjadi ya, dan ini tentu berbahaya buat stabilitas politik dalam negeri kita. Kejaksaan Agung ya sebagai penegak hukum, kepolisian sebagai penegak hukum, KPK sebagai penegak hukum dalam pemberantasan korupsi ini tidak lagi boleh bermain-main ya. Tindak saja para penjahat kerah putih yang memang mencuri uang rakyat. Dan Presiden Prabowo memang harus lebih berhati-hati ya dalam memilih pejabat-pejabat ya yang akan ya menjabat dan menjaga amanah rakyat. Kita bisa bayangkan betapa malunya Presiden Prabowo saat ini ya kan, ketika orang yang sangat dipercaya, bahkan kita masih mengingat beberapa bulan yang lalu ya, Kepala BGN Dadan Hendayana ini mendapatkan anugerah Bintang Mahaputra dari pemerintah, dari negara. Ini kan luar biasa gitu loh. Betapa Pak Prabowo merasa kalau orang bilang ya, ditipu di tempat yang terang atau tertipu di tempat yang terang. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budi Smaurofiliang, anak sulung Mulyono. Dan monolog Ruang Konsensus hari ini ya, kita akan agak sedikit berbicara yang tengah-tengah aja, jangan yang pinggir-pinggir jurang. Karena kalau kita pinggir-pinggir jurang, monolog Ruang Konsensus itu 2 episodenya sudah di take down. Gara-gara apa saya nggak jelas, katanya terlalu berbahaya. Ya, jadi penonton Ruang Konsensus, untuk monolog jangan sampai terlewatkan episodenya untuk tidak ditonton. Anda sebagai termul ya harus tetap menunggu monolog Ruang Konsensus. Nah, apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang situasi negara kita ya, yang kalau saya bilang ini sudah agak darurat korupsi ya, dengan ditangkapnya dan ditahannya ya sejumlah petinggi di kabinet pemerintahan Pak Prabowo. Yang paling menggemparkan tentu adalah ditahannya Kepala Badan Gizi Nasional bersama 2 Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hendayana dan geng. Dan ini sebenarnya mengejutkan luar biasa sekali. Karena dengan ditangkapnya dan ditahannya petinggi Badan Gizi Nasional tersebut ya, itu mengindikasikan bahwa memang ada yang salah dalam tata kelola yang selama ini menghebohkan masyarakat kita tentang praktek ya pendistribusian dan produksi dari makan bergizi gratis ya. Dan kita melihat, bayangkan saja, 1 hari 1 miliar dikorupsi ya oleh ketiga maling-maling tersebut ya. Itu kan melihatkan ada yang salah dalam pengawasannya. Dan ini tentu sangat mengkhawatirkan karena makan bergizi gratis adalah salah satu program andalan dari Presiden Prabowo. Dan kita sering mendengar bahwa Pak Presiden mengatakan, saya pertaruhkan ya prestis saya, harga diri saya sebagai presiden terhadap program ini. Artinya program ini benar-benar
sesuatu yang sangat urgent dan penting untuk terus dilaksanakan oleh Presiden Prabowo. Karena target 80 juta peserta yang harus ditunaikan, dan sekarang baru mencapai 62 juta peserta yang sudah menikmati makan bergizi gratis. Ternyata di dalam hampir setahun lebih program ini berjalan, ternyata menyimpan borok yang luar biasa. Dan ini tentu sangat memukul Presiden Prabowo, di mana orang yang dia percaya, yaitu Prof. Dadan Hendayana dan dua wakil kepalanya, justru merekalah yang membuat program ini menjadi cibiran publik di satu sisi, dan di sisi yang lain program ini memang dibutuhkan untuk membuat generasi kita di saat Indonesia mencapai Indonesia Emas tahun 2045 diisi oleh generasi-generasi yang sehat dan bebas dari stunting. Inilah yang cukup mengkhawatirkan. Selain itu juga kemudian digelar juga sebuah kasus baru yang juga mencengangkan, di mana Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sili Karim juga ditahan dan terpaksa harus menjadi tersangka oleh KPK. Kalau BGN para petinggi BGN itu menjadi pesakitan di Kejaksaan Agung sementara Silmi Karim Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi tersangka karena maling juga di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan memang Silmi Karim ini sejak menjabat Dirjen Imigrasi sudah menjadi target operasi dari KPK. Baru pekan kemarin akhirnya setelah lengkap bukti-bukti yang dipegang oleh KPK, Silmi Karim kemudian dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan segera. Kita bisa bayangkan baru hampir 1,5 tahun pemerintahan ini berjalan sudah banyak sekali para petinggi negeri dalam kabinet harus menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Saya sebenarnya nggak enak untuk menyebut ini istilahnya kasus korupsi. Ini adalah para maling, Ini nggak usah kita sebut koruptor. Koruptor itu kan terlalu enak. Kita harus menyebutnya maling uang negara, maling uang rakyat, Nah, di tengah situasi yang seperti ini, di mana pemerintah kita terpukul tentunya dengan nilai moralitas para pejabat yang dipercaya oleh Presiden Prabowo. Saya kadang-kadang mikir apa gunanya kemarin itu Presiden mengumpulkan mereka dalam sebuah treatment di Magelang untuk menempa mental mereka, moral mereka untuk benar-benar sebagai pejabat negara harus melayani masyarakat dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang ingin mencuri uang rakyat. Ternyata nggak ada gunanya gitu loh. Nah, ini memang sebuah kejadian yang segera mungkin harus dievaluasi oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Pak Presiden. Nah, padahal ketika kasus korupsi ini terjadi, negara kita dalam keadaan juga yang cukup buruk dari sisi ekonomi. Kalau kita melihat sekarang rupiah terhadap dolar Amerika sudah menembus angka 18.000 ini tentu juga semakin memperberat langkah-langkah pemerintah dalam menjalankan tugasnya mensejahterakan masyarakat. Nah, ditambah dengan semakin ambruknya indeks harga saham gabungan yang mana sudah mencapai tembus. Saya waktu indeks harga saham gabungan tembus dari 7.000 menembus 6.000 kemudian tembus lagi 6.000 di bawah mencapai angka 5.000-an lagi. Ini kan seolah-olah investor asing dan investor lokal sudah tidak percaya dengan pasar modal kita, dan juga sebenarnya lebih kepada sebuah bentuk sentimen negatif tidak percayanya para investor kepada pemerintah. Makanya investor pada kabur. Jika situasi ini berlanjut terus tanpa ada suatu tindakan-tindakan yang komprehensif, tindakan-tindakan yang tegas, tindakan-tindakan yang fokus dari pemerintah, kita bisa bayangkan
akan seperti apa ya Indonesia sepanjang tahun 2026 ini. Di satu sisi karena geopolitik global yang tidak baik-baik saja, di mana perang antara Iran melawan Amerika dan Israel masih berkecamuk, ya begitu juga antara Ukraina dan Rusia juga masih berlanjut perangnya, ya ditambah dengan situasi kita, ya yang terkena imbasnya sebenarnya terkait dengan ambruknya rupiah terhadap dolar Amerika itu sebenarnya tidak bisa dilihat dari aspek melemahnya rupiah itu karena ya indikator makroekonomi kita memburuk. Hampir seluruh mata uang di dunia terhadap Amerika, khususnya 7 mata uang dunia yang bertransaksi dengan dolar Amerika juga semuanya dalam posisi melemah terhadap dolar Amerika. Cuman masalahnya informasi tentang menguatnya dolar Amerika terhadap hampir seluruh mata uang dunia itu tidak dipahami oleh publik. Jadi kalau kita sedikit ingin menunjukkan bahwa Indonesia hanyalah terimplikasi ya terdampak dari penguatan dolar Amerika secara global, ya Indonesia salah satunya adalah yang menerima dampak tersebut. Kita bisa lihat euro terhadap dolar juga anjlok. Pound sterling terhadap dolar Amerika juga anjlok. Yen Jepang terhadap dolar Amerika juga ambruk. Ya, apalagi misalnya atau termasuk juga misalnya dolar Australia terhadap dolar Amerika juga anjlok. Ya, Swiss franc terhadap dolar Amerika juga anjlok. Dan kita melihat sekarang kalau kalau kita memperhatikan, kalau kita adalah pemain pasar uang, kita akan melihat indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika sekarang masih di atas 100. Itu mengindikasikan bahwa saat ini sentimen pasar memang sedang mengarah kepada penguatan dolar Amerika. Tetapi sebagai orang yang pernah bermain atau berada di bisnis transaksi pasar uang, sebenarnya ini hanya siklus biasa saja, di mana ya penguatan sebuah mata uang terhadap dolar Amerika itu adalah semacam siklus. Ada siklus kemudian dia trennya menguat beberapa periode, ada kemudian dia menguat juga terhadap dolar Amerika. Dan saat ini memang siklusnya dolar Amerika menguat, ya. Padahal sesungguhnya di dalam negeri sendiri Presiden Donald Trump ya juga dalam keadaan tidak baik-baik saja, ya. Jadi kita harus bijak dalam melihat ini. Tapi ya meskipun kita mencari pembenaran, oh ternyata anjloknya rupiah kita terhadap dolar Amerika itu adalah sentimen global. Tetapi tidak boleh juga kita ya melihat faktor eksternal itu adalah sebagai hal yang yang kita abaikan. Nah, tetapi kalau kita melihat sentimennya dengan anjloknya bursa di pasar modal kita ya yang dicerminkan dari indeks komposit kita atau indeks harga saham gabungan, sentimennya adalah mulai berkurangnya kepercayaan investor kepada pemerintah, ya. Nah, ditambah dengan terbongkarnya kasus-kasus korupsi, ya, terkait BGN misalnya, ya. Bahkan salah seorang tersangka wakil kepala BGN yang juga sudah ditahan yaitu Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Sony Sanjaya bahkan siap membongkar ya nama-nama pesohor politik ya yang kecipratan, ya. Kalau itu kemudian dibongkar, betapa dahsyatnya situasi yang akan terjadi, ya, dan ini tentu berbahaya buat stabilitas politik dalam negeri kita. Inilah yang kiranya ya perlu menjadi perhatian kita semua, ya, karena kalau isu ini kemudian meluas, ternyata dianggap pemerintah kita gagal dalam memberantas korupsi, ya kan? Bisa jadi ya pihak-pihak yang selama ini tidak suka dengan pemerintah, ya, kemudian melakukan semacam konsolidasi ya kepada masyarakat dengan melakukan semacam propaganda yang lebih panas lagi misalnya. Dan kita perlu waspada. Beberapa bulan yang lalu kita sering mendengar ya bahwa akan ada chaos ya pada saat sekitar Juni, Juli dan Agustus. Nah, kalau ini kita jadikan sebuah benang merah
mudah-mudahan ya situasi ini tidak terkait dengan isu tersebut atau terkait dengan ramalan tersebut bahwa Juni sampai Agustus diperkirakan akan ada chaos besar ya di Indonesia, khususnya dimulai dari Jakarta yang kemudian juga akan berlanjut di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Nah, pemicunya kan sudah bisa saja dibangun sebuah narasi bahwa pemerintah kita sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Misalnya gagal membangun pemerintahan yang bersih misalnya, dan ini kan tentu berbahaya. Jadi oleh sebab itu ya, Kejaksaan Agung ya sebagai penegak hukum, kepolisian sebagai penegak hukum, KPK sebagai penegak hukum dalam pemberantasan korupsi ini tidak lagi boleh bermain-main ya. Tindak saja para penjahat kerah putih yang memang mencuri uang rakyat, dan Presiden Prabowo memang harus lebih berhati-hati ya dalam memilih pejabat-pejabat ya yang akan ya menjabat dan menjaga amanah rakyat. Kita bisa bayangkan betapa malunya Presiden Prabowo saat ini ya kan, ketika orang yang sangat dipercaya, bahkan kita masih mengingat beberapa bulan yang lalu ya, Kepala BKN Dadan Hendayana ini mendapatkan anugerah Bintang Mahaputra dari pemerintah, dari negara. Ini kan luar biasa gitu loh. Betapa Pak Prabowo merasa kalau orang bilang ya ditipu di tempat yang terang atau tertipu di tempat yang terang. Ini kan memalukan. Orang biasanya kan tertipu di tempat yang remang-remang atau di tempat yang gelap. Itu wajar kalau orang tertipu atau terbohong karena tempatnya remang-remang. Tapi kalau tertipu di tempat yang terang, ini jelas sesuatu pukulan ya yang tentu Pak Prabowo merasa ini perlu dibenahi. Dan secara elektoral ini jelas mengganggu Presiden Prabowo tentunya. Nah, dalam kaitan inilah ya saya menghimbau kembali sekali lagi ya, seluruh pihak khususnya ya perlu menciptakan situasi yang kondusif ya di tanah air kita untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang memicu perdebatan politik lagi yang tidak jelas. Misalnya kita masih melihat masih kuatnya ya polemik ya soal bagaimana penuntasan kasus ijazah palsu Pak Jokowi yang hingga hari ini pun masih dianggap polemik. Padahal pihak Polda Metro Jaya ya sudah menyatakan bahwa pemberkasan di pihak penyidik ya sudah P21 atau sudah memenuhi syarat yang diminta oleh kejaksaan, tetapi oleh pihak Roy Suryo itu belum P21, belum ada pernyataan resmi dari pihak kejaksaan, dan polemik ini terus bergulir hingga hari ini, sehingga seolah-olah ya situasi ini memang diciptakan untuk situasi ini panas terus-menerus. Belum lagi kita melihat polemik yang juga tidak kalah serunya adalah tentang rencana Pak Jokowi yang ingin melakukan safari politik ke seluruh Indonesia dimulai dari bulan Juni ini. Saya pikir ya, saya sebagai anak Sulu Mulyono ya, beberapa kali pernah menyarankan ke Pak Jokowi sendiri ya agar ya rencana untuk safari politik ini ditunda hingga situasi yang tenang, hingga situasinya jelas ya kan, sehingga ya Pak Presiden pun tidak merasa terganggu ya dengan rencana Pak Jokowi ya belusukan ya bersafari politik ke seluruh Indonesia. Kenapa saya sarankan seperti itu? Supaya tidak terjadi sebuah polemik yang kemudian ya membuat situasi hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini dalam posisi diametral. Ini yang saya khawatirkan bisa saja terjadi ya jika memang ya di dalam pelaksanaan dari safari politik itu kemudian ya berbuntut dengan keramaian. Ya kita bisa bayangkan urgensi dari safari politik Pak Jokowi ini ya kalau kita lihat dari berbagai sudut ya ada yang positif, ada yang negatif. Cuman saya sendiri menilai ya karena tidak dijelaskan substansi dari safari politik ini untuk apa. Saya merasa sebaiknya ya safari politik ini ditunda terlebih dahulu, kecuali misalnya kita sebagai rakyat, kita sebagai termol, kita sebagai pendukung pemerintahan Prabowo Gibran, kita sebagai pecinta Pak Jokowi, kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa agenda Pak Jokowi turun ke daerah-daerah ya, itu adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat pentingnya program-program prioritas yang dijalankan oleh Presiden Prabowo saat ini.
Ya, itu menurut saya sangat relevan kalau itu memang agendanya. Ya, kalau misalnya bagaimana ya Pak Jokowi ya menyampaikan ke setiap daerah yang dikunjungi atau yang didatangi, menjelaskan kepada publik di daerah tersebut pentingnya pemerintah ya menghabiskan banyak anggaran untuk ya membangun koperasi desa Merah Putih misalnya, kemudian bagaimana misalnya juga pentingnya proyek atau program MBG ini, makan bergizi gratis, itu harus dilaksanakan. Nah, misalnya juga Pak Jokowi menjelaskan bahwa misalnya anjloknya rupiah terhadap dolar Amerika itu bukan karena kesalahan pemerintah dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Keterlibatan Pak Jokowi untuk kembali mendatangi masyarakat tidak sekedar ketemu antara Pak Jokowi dengan para pecintanya, sekedar kangen-kangenan. Saya pikir ya Pak Jokowi tidak dalam posisi orang yang perlu kangen-kangenan ya. Situasi negara kita ya dalam keadaan yang perlu ya bersama-sama ya membantu pemerintah ya lolos dari situasi yang tidak baik-baik seperti sekarang. Karena itu, ketika Pak Jokowi seperti yang disampaikan oleh Partai Solidaritas Indonesia bahwa PSI ya justru yang menyiapkan agenda Pak Jokowi turun ke masyarakat atau ke daerah-daerah itu untuk memperjuangkan PSI sebagai peserta pemilu, PSI sebagai pemenang pemilu. Nah, ini saya pikir tidak produktif kalau agendanya seperti itu. Jelas seolah-olah ya Pak Jokowi akan dinilai oleh Presiden Prabowo tidak peka ya terhadap apa yang sekarang menjadi beban pemerintah. Sementara pemerintah sedang berusaha ya untuk menata situasi yang tidak baik-baik ini ya menjadi lebih baik, misalnya bagaimana seluruh kementerian untuk tidak lagi kasus-kasus kebocoran anggaran, ya bagaimana proses hukum kepada para koruptor ini juga bisa berjalan secara maksimal, ya bagaimana Pak Prabowo mencoba melobi negara-negara lain untuk mau berinvestasi di Indonesia, ya tiba-tiba Pak Jokowi melakukan hal-hal yang di luar yang diharapkan Pak Prabowo. Nah, ini yang saya khawatirkan ya bisa saja terjadi kalau Pak Jokowi ya melakukan kunjungan ke daerah-daerah itu adalah untuk tujuan kepentingan politik PSI semata. Kalau memang itu agendanya, nuwun sewu, saya berharap Pak Jokowi mempertimbangkan kembali ya agenda turun ke lapangannya ini digeser minimal misalnya sampai Agustus atau September nanti. Kita tidak melarang Pak Jokowi untuk turun ke lapangan atau turun kembali atau belusukan kembali ke daerah-daerah. Tetapi situasi negara kita ya sedang butuh orang-orang seperti Pak Jokowi yang berpengalaman di pemerintahan justru bersatu padu bersama Pak Prabowo ya dalam menjelaskan, dalam membuat tenang masyarakat bahwa pemerintah saat ini, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran bersama kabinetnya ya memang sedang berusaha keras ya menciptakan semua situasi menjadi kondusif. Harga pangan terjangkau, sembako tetap tersedia ya, inflasi terjaga dan seterusnya. Tetapi kalau agenda Pak Jokowi bersama PSI hanya untuk tujuan bagaimana PSI ya menang dan lolos sebagai partai yang bisa masuk ke DPR RI, saya pikir ya itu melihatkan Pak Jokowi tidak peka ya terhadap situasi negara kita, dan bisa saja Pak Prabowo menjadi kecewa dengan langkah yang terus diambil oleh Pak Jokowi untuk belusukan ke daerah-daerah demi PSI semata. Nah, ini yang saya pikir kita harus sama-sama mengingatkan. Kita adalah pendukung Prabowo Gibran, kita adalah termul, kita adalah pecinta Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi juga bukan malaikat, ya. Pak Jokowi juga adalah manusia biasa. Kita sebagai pecinta juga dibolehkan kok untuk memberikan masukan-masukan seperti ini agar situasi politik kita, situasi di dalam negeri terjaga kondusif. Jadi kalau misalnya belusukan ini tetap terjadi, tetap berjalan, saya khawatirkan akan terjadi chaos di daerah-daerah yang dikunjungi Pak Jokowi nantinya. Karena dianggap, satu, Pak Jokowi juga kasus
ijazah palsunya belum selesai. Ya, di tengah situasi kita secara ekonomi juga masih gonjang-ganjing misalnya. Karena itu ya kan, supaya semua situasinya kondusif, Pak Jokowi akan lebih rileks, akan lebih santai, akan lebih punya makna ya untuk bersafari politik itu manakala satu sudah ada keputusan pengadilan tentang kasus ijazah palsu ini ya. Yang kedua ya, kasus-kasus korupsi ini bahkan katanya di BGN akan ada bongkar-bongkaran, akan ada banyak nama-nama pesohor politik yang terlibat ternyata. Ya, itu selesai semua dulu. Sehingga setelah itu ekonomi kita membaik, baru Pak Jokowi kemudian ya melanjutkan agenda-agendanya ya untuk membesarkan PSI. Ya, itu hak Pak Jokowi tentunya ya. Tetapi secara moral politik sebaiknya ya jadwal turunnya Pak Jokowi ke lapangan itu ditunda terlebih dahulu. Demikian monolog Ruang Konsensus hari ini. Saya sebagai anak Solo Mulyono memang memiliki inisiatif ya untuk menyarankan itu ke Pak Jokowi dengan segala hormat ya, supaya kita tetap di track yang benar. Sebagaimana yang Pak Jokowi sampaikan, kita dukung pemerintahan Prabowo Gibran ini bukannya 1 periode, adalah 2 periode. Bagaimana kita bisa mendukung 2 periode Prabowo Gibran ini manakala ya secara sosial politik saat ini kita dalam kondisi yang semakin runyam, semakin ruwet, dan kemudian ya situasi menjadi tidak stabil secara politik dan ekonomi. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa, saya akan tutup dengan wedang jahe ala Pak Jokowi untuk kita selalu sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Dengan wedang jahe, sesulit apapun situasi kita, yang paling penting kesehatan kita yang utama. Harus kita jaga terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.